lupa pula kami ucapkan jazahumullahu khairan kepada pihak-pihak yang tidak bisa kita sebutkan namanya, namun Allah Azza wa Jalla mengetahui siapa mereka. Pihak-pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan yang bermanfaat ini, dan juga kepada DKM Masjid Nurullah. Semoga mereka semua Allah jaga dari bahaya, dan semoga Allah Azza wa Jalla menetapkan mereka di atas iman, dan semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan mereka dengan surganya kelak. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tema kita di pagi hari yang berbahagia ini adalah berkaitan dengan sejarah. Sejarah yang telah didistorsi oleh sebagian orang demi untuk melegalkan akidah sesatnya, demi untuk menggulkan kesesatan-kesesatan mereka. Mereka pun merubah sejarah, mereka pun mengotak-atik dalil demi untuk kepentingan mereka sendiri. Sejarah yang kita maksud, yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah sebuah sejarah yang dianggap oleh salah satu kaum yang ada di dalam tubuh kaum muslimin. Sebuah sejarah yang didistorsi oleh salah satu firqah di dalam kaum muslimin, namun para ulama telah sepakat akan kekafiran firqah yang satu ini, disebabkan karena penyimpangan-penyimpangan yang luar biasa, kekufuran-kekufuran yang ada pada diri mereka, sehingga banyak para ulama yang tidak memasukkan mereka ke dalam bagian kaum muslimin. Bahkan Al-Imamul Bukhari rahimahullah, beliau menyamakan firqah yang satu ini, kelompok yang satu ini, sama seperti orang-orang kafir pada umumnya. Tidak ada bedanya dengan Yahudi dan Nasrani. Imam Al-Bukhari mengatakan, ma ubali sallaitu khalfar rafidhi au al-jahmi am sallaitu khalfa al-yahudi au an-nasara. Kata beliau, aku tidak membedakan salat di belakang Syiah Rafidah atau salat di belakang Jahmiyah, atau aku salat di belakang Yahudi dan Nasrani, semuanya sama, tidak ada bedanya. Dan ini perlu kita sampaikan, ma'asyiral muslimin, di tengah-tengah kaum muslimin yang masih bingung apakah firqah Syiah Rafidah masuk di antara kaum muslimin ataukah tidak. Bahkan sebagian di antara mereka menganggap bahwa perbedaan antara kaum muslimin Ahlussunnah wal Jamaah dengan Syiah itu hanya sebatas perbedaan seperti perbedaan-perbedaan madhab di dalam fikih, seperti perbedaan Imam Syafi'i, madhab Syafi'i dengan madhab Hambali, dengan madhab Maliki, dengan madhab Hanafi. Hanya sebatas perbedaan itu, jangan terlalu dibesar-besarkan. Mari kita sama-sama bersatu, sunnah, Ahlus Sunnah dengan Syiah bergandengan tangan untuk persatuan kaum muslimin. Kita dapati sering ada seruan-seruan manis semacam itu, ukhuwah Islamiyah, al-ittihad, persatuan Islam, persaudaraan Islam. Namun hakikatnya ini antara seperti menyatukan antara hak dan batil. Maka tugas kita adalah, kalau dikatakan memecah belah kaum muslimin, na'am, kita mengakui kita memecah belah antara yang hak dan yang batil. Kita pecah antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah seperti Syiah Rafidah. Karena apabila dipersatukan, maka akan semakin bercampur aduk antara hak dan batil. Bahkan kalau kita lihat, mereka sendiri tidak mau dipersatukan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini bisa kita dapati dalam kitab-kitab mereka, seperti yang dinukilkan oleh Al-Jazairi dalam kitabnya Al-Anwar An-Nu'maniyah, tentang kesepakatan kaum Syiah bahwa mereka tidak ingin bersatu dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah disebabkan perbedaan-perbedaan yang sangat prinsip. Mereka mengatakan, lam najtami' ma'ahum fi ilahin wala imamin wala nabiyin. Kita tidak akan mungkin bersatu dengan mereka. Mereka di sini siapa maksudnya? Ahlus Sunnah pada umumnya, kaum muslimin pada umumnya. Kita tidak akan mungkin bersatu di atas ilah yang sama, di atas imam yang sama, dan di atas nabi yang sama.
Alasannya kata mereka, sebagaimana dinukilkan itu, mereka mengatakan, وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ رَبَّهُمْ هُوَ الَّذِي كَانَ نَبِيُّهُ مُحَمَّدْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَخَلِيفَتُهُ بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ. Yang demikian itu karena mereka menganggap, mereka meyakini, Ahlussunnah meyakini Nabi atau Tuhan mereka adalah Tuhan yang nabinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan khalifah penggantinya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Itu Tuhan mereka. Modelnya seperti itu. Wa nahnu la naqulu bihadzal rabb wala bidzalikan nabi. Sedangkan kami tidak meyakini Tuhan yang modelnya kayak gitu. Dan kami juga tidak mengimani nabi yang modelnya seperti itu. Bal naqul inna rabbal ladzi kana nabiyyuhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khalifatuhu Abu Bakrin laisa rabbana wala dzalikan nabiyyu nabiyuna. Bahkan kita mengatakan Tuhan yang nabinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengganti nabi setelahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq, itu bukan Tuhan kami, bahkan nabinya juga bukan nabi kami. Namun ketika mereka berhadap-hadapan dengan kita, mereka manis mengatakan, kita nggak ada perbedaan dengan kalian, kita sama-sama saudara. Musuh kita adalah Yahudi dan Nasrani dan orang-orang kafir. Maka kita katakan tidak, musuh kita adalah kalian juga, wahai kaum Syiah. Tapi jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa yang akan kita baca ini merupakan peristiwa yang sangat penting bagi mereka, disebabkan dalam peristiwa ini ada sebuah peristiwa yang mereka katakan sebagai dalil pengangkatan Imam Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu mereka mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka ini adalah para pengkhianat karena telah merampas kekhalifahan yang seharusnya dipegang oleh Ali bin Abi Thalib, kemudian dirampas oleh Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Dan mereka jamaah dimulakan oleh Allah, agama mereka dibangun di atas dasar imamah, mengimani 12 imam. Itu menjadi pondasi dasar agama mereka. Bahkan seorang langsung dikatakan murtad apabila tidak mengimani 12 imam ini. Berbeda dengan kita. Kita yang menjadi pokok keimanan kita adalah 6 rukun iman tersebut dengan segala konsekuensi-konsekuensinya. Adapun masalah imam, tidak ada dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah wajib mengimani para imam-imam tersebut. Kenapa demikian? Karena kitab-kitab hadis mereka itu bukan dipenuhi sabda Nabi SAW, tapi yang termasuk hadis adalah ucapan para imam-imam yang mereka anggap maksum, mereka anggap suci. Bahkan mereka mengatakan imam-imam kedudukannya lebih tinggi daripada Nabi dan Rasul, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Khumaini dalam kitabnya Al-Hukumatul Islamiyah. Anda kalau ingat bagaimana sepak terjang Al-Khumaini, terutama mungkin Anda yang hidup di era tahun 80-an, wallahu a'lam, Anda belum lahir di situ. Tapi yang di era 80-an, benar nggak? Banyak yang dulu ngefans sama Al-Khumaini, dianggap sebagai tokoh pembaharu yang berani melawan Amerika, berani melawan Zionis. Banyak kaum muslimin yang tertipu. Banyak kaum muslimin yang mengangkat statusnya sebagai seorang pahlawan, seorang pemberani, namun ternyata memiliki akidah yang busuk. Karena yang Ahlussunnah wal Jamaah tidak sembarangan mengangkat seseorang sebagai imam besar tanpa melihat bagaimana akidah dia, bagaimana keimanan dia, bagaimana sikap dia terhadap kesyirikan. Apakah dibela mati-matian kesyirikan tersebut ataukah tidak? Dan bagaimana sikapnya terhadap Ahlussunnah wal Jamaah? Apakah dia membenci Ahlussunnah ataukah tidak? Maka jangan melihat sosok tokohnya, lantangnya, pemberaninya dia, tapi lihat bagaimana akidah dia. Al-Khumaini mengatakan dalam kitabnya Al-Hukumah Al-Islamiyah, dia mengatakan wa anna min daruriyati madhhabina anna li a'immati ma maqam atau anna li a'immatina maqaman
la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Dan di antara perkara-perkara yang penting dalam mazhab kami, artinya mazhabnya Syiah, adalah imam-imam kami yang 12, itu mereka memiliki kedudukan yang tinggi, yang tidak bisa dicapai oleh malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah, ataupun dicapai oleh nabi-nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Lebih tinggi makomnya imam-imam kita. Karena yang imam-imam dianggap maksum, terbebas dari dosa. Ucapan mereka itu adalah dalil. Karena yang kalau kita melihat kitab-kitab mereka seperti Usulul Kafi atau Biharul Anwar, Man la yahduruhul faqih, ya, dan kitab-kitab yang lain, itu semua ya mungkin cuma berapa persen ucapan Nabi SAW. Ada yang mengatakan gak sampai 25% ucapan Nabi. Yang lainnya adalah ucapan para imam yang mereka karang-karang sendiri, tanpa ada sanadnya, tanpa bisa diketahui apakah ini sahih ataukah tidak. Ini agama mereka. Maka ketika kita menggugurkan keimaman, maka berarti gugur semua kitab-kitab hadis mereka dan gugur semua akidah-akidah yang mereka bangun di atasnya. Karena ketika berdiskusi dengan mereka, nggak perlu Anda berdiskusi tentang masalah apakah Quran ini sudah ditahrif, kemudian berdiskusi tentang apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat bada. Allah itu baru tahu setelah itu terjadi. Ini akidah-akidah yang muncul setelah adanya keimanan terhadap imam. Kalau Anda berhasil menggugurkan itu, selesai semuanya. Gak perlu ngomong masalah Karbala, gak perlu ngomong masalah apakah sholat harus pakai turbah, ya, apakah sholat harus pakai tanah Karbala. Gak perlu ngomong-ngomong tentang ini. Ya, serang mereka masalah imam. Apakah setelah Nabi Imam Ali yang menjadi khalifah atau Abu Bakar yang pantas menjadi khalifah? Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di antara peristiwa-peristiwa yang mereka jadikan pegangan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah yang paling pantas menjadi khalifah adalah peristiwa tentang Ghadir Khum. Peristiwa tentang Ghadir Khum. Ada yang pernah tahu mungkin peristiwa Ghadir Khum ini? Apa yang diucapkan Nabi ketika itu? Atau masih baru asing semua? Enggak lah, Ana yakin insya Allah sudah pernah tentang hal ini. Ini jadi hari raya besar ya bagi mereka ya. Peristiwa Ghadir Khum, diangkatnya Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin, kata mereka, itu menjadi hari raya bagi mereka. Bahkan lebih afdal daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Ana mau setelkan salah satu ucapan mereka, seorang tokoh Syiah di Indonesia, tapi kepanjangan videonya 10 menit. Ana juga nggak tahu itu menit keberapa itu yang ngomong, dan itu memang ada tercantum dalam kitab-kitab mereka juga. Ghadir Khum atau peristiwa Idul Ghadir itu lebih afdal daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Karena ketika Idul Fitri dan Idul Adha itu manfaatnya hanya kembali kepada individu-individu kaum muslimin. Idul Fitri kental kaitannya dengan puasa. Maka puasa itu manfaatnya cuma kembali kepada individu-individu. Ketika peristiwa Idul Adha, ada ibadah haji, ada ibadah penyembelihan kurban, itu manfaatnya kembali kepada individu-individu saja. Tapi Idul Ghadir, itu manfaatnya kepada seluruh manusia, yang mukmin ataupun yang kafir, bahkan yang hewan-hewan sekalipun. Kenapa? Karena telah muncul sosok pemimpin, sosok khalifah, yang manfaat khalifah ini itu mencakup seluruh manusia. Makanya Idul Ghadir itu lebih mulia daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Ada yang tahu kapan perayaan Idul Ghadir? Tanggal berapa? Diperingati tanggal berapa? Atau ada yang takiyah di sini? Barangkali pura-pura gitu. Jamaah, tanggal berapa Idul Ghadir? Berapa? 10 Muharram. Bukan, Asyura itu. 10 Muharram diperingati bukan karena peristiwa Idul Ghadir. 10 Muharram diperingati karena terbunuhnya Imam Husain. Ya.
Berarti tanggal berapa? Tanggal 18 Zulhijjah. Ya, tanggal 18 Zulhijjah. Karena peristiwanya terjadi pada tanggal 18 Zulhijjah tahun ke-10 Hijriah. Pasca Nabi SAW pulang dari haji, yaitu haji wada. Ya, Nabi haji pada tahun ke-10 Hijriah. Kemudian beliau wafat pada bulan Rabiul Awal tanggal 12 tahun 11 Hijriah. Ya, tahun depannya. Tapi jamaah dimulakan oleh Allah, peristiwa tentang Ghadir Khum ini tidak boleh diingkari oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena peristiwanya diceritakan di dalam hadis-hadis yang sahih tentang peristiwa Ghadir Khum ini. Namun yang jadi masalah adalah mereka menggunakan hadis-hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti hadis-hadis dalam riwayat Imam Muslim, dalam Ashabus Sunan, dalam ya kitab-kitab hadis kita. Mereka nggak menggunakan hadis mereka sendiri, tapi mereka menggunakan hadis-hadis kita untuk mengokohkan, membenarkan kesesatan mereka. Dan ini triknya ahlul bid'ah dari dulu. Hadis yang mereka pakai sahih, namun mereka pakai akal mereka sendiri untuk menafsirkan hadis tersebut. Karenanya Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, beliau mengatakan, kata beliau, wahal kharajatil khawarij wa'tazalatil mu'tazila wa rafadatir rawafid wa maftaraqatil ummah ila 73 firqah illa bita'wilil fasid. Kata beliau, tidaklah seorang khawarij itu jadi khawarij, punya penyimpangan atau memiliki akidah khawarij. Tidaklah kaum Mu'tazilah itu bisa punya akidah Mu'tazilah. Tidaklah kaum Rafidah itu punya akidah Rafidah. Dan tidaklah umat Islam terpecah menjadi 73 golongan, penyebabnya satu jamaah. Bukan karena nggak ada dalil, bukan karena mereka nggak punya hujjah, bukan. Tapi penyebabnya adalah karena pemahaman yang rusak terhadap Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah tidak dipahami dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para salafus saleh, tapi dipahami dengan akal mereka sendiri, dengan hawa nafsu mereka sendiri. Karenanya Anda tidak akan mendapati satupun kelompok sesat yang mengusung akidah sesat, kecuali mereka pasti berdalil dengan qala Allah dan qala Rasul. Karenanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tidak sekedar mengambil ucapan orang yang berdalil. Kan biasanya kita, yang penting ada dalilnya Ustaz. Kalau ada dalilnya berarti kita harus toleransi, kita harus hormati, gak boleh mensesat-sesatkan, gak boleh membid'ah-bid'ahkan. Kan yang penting ada dalilnya. Yang sesat itu nggak ada dalilnya. Sekarang kita tanya, mana yang nggak ada dalilnya? Pernah antum lihat ada kesesatan yang nggak ada dalilnya? Pasti ada jemaah. Ana ambil satu contoh kesesatan yang semua yang hadir di sini insya Allah sepakat akan kesesatan ini. Orang-orang Ahmadiyah mengatakan, apa kesesatan Ahmadiyah? Pernah tahu ya? Apa kesesatan mereka? Yang paling inti, kalau sebutin satu-satu di absen banyak. Yang paling inti apa? Adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Namanya siapa? Mirza Ghulam Ahmad. Ketika mereka meyakini ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW, Anda kira mereka nggak punya dalil? Kita menganggap, iya Ustadz itu ngawur itu udah. Masa keyakinan seperti itu ada dalilnya? Ternyata ada jemaah. Ada yang tahu apa dalilnya? Panitia nggak ada hadiah. Biar subuh-subuh agak semangat gitu. Ada yang tahu jemaah apa dalilnya? Allah berfirman dalam surah As-Saff ayat yang ke-6. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in qala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Yaitu ucapan Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel. Nabi Isa mengatakan, aku datang untuk memberikan kabar gembira kepada kalian tentang datangnya seorang Rasul sepeninggalku nanti. Namanya siapa? Ahmad. Apa kata mereka? Itu maksudnya Mirza Ghulam Ahmad.
Tuh ada dalilnya. Gimana? Nggak boleh disesatin? Kan ada dalil. Kaidahnya orang kan gitu. Selama ada dalil jangan disesat-sesatkan. Maka nggak ada yang nggak punya dalil, semua punya dalil jamaah. Kemarin yang heboh, seorang dokter yang menghalalkan zina, punya dalil nggak? Hah? Punya hujah argumentasi? Tebel segini argumentasinya jamaah. Ya, argumentasinya tebal segini. Ada dalilnya. Maka demikian pula ketika kita membahas tentang Syiah ini, mereka mengukuhkan Ali bin Abi Thalib sebagai imam, membatalkan 3 khalifah juga dengan dalil. Namun apakah kita terima begitu saja? Kita baca di sini peristiwa Ghadir Khum. Ini panjang hadisnya jamaah, karena waktu yang nggak cukup, ana singkat saja. Ini diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Kisahnya Nabi SAW sepulang dari haji wada, dari arah Mekah menuju arah Madinah ke arah utara, Nabi SAW bersama rombongan orang-orang mana? Mekah atau Madinah? Orang-orang Madinah. Nabi tinggalnya di Madinah. Sehingga di situ sudah terpisahkan. Yang orang-orang Mekah menetap di Mekah, nggak ikut Nabi ke Madinah. Yang orang-orang dari Yaman, dari Syam, kemudian dari Irak dan lain sebagainya, mereka pulang ke tempat mereka masing-masing. Adapun yang rumahnya di Madinah, mereka ikut rombongannya Nabi ke Madinah. Ketika sampai di Juhfa, ada sumber mata air, lembah yang ada sumber mata air yang disebut dengan Khum. Di situ Nabi SAW memberhentikan rombongannya. Ya, di situ Nabi SAW memberhentikan rombongannya. Kemudian Nabi berpesan, memberikan wasiat-wasiat kepada para sahabat. Nabi mengatakan, ala ayyuhan nas, fa innama ana basyarun yushiku ayyatiya rasulu rabbi fa ujib. Wahai sekalian manusia, bisa jadi sesaat lagi akan datang kepadaku utusan Tuhanku. Akan datang kepadaku utusan Tuhanku, yaitu malaikat maut, dan aku akan memenuhi panggilannya. Wa ana tarikun fikum thaqalain, dan aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Awwaluhuma kitabullah fihil huda wan nur. Yang pertama adalah kitabullah, yaitu di dalamnya terdapat cahaya dan terdapat petunjuk. Fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bihi. Pegang erat, ambillah kitabullah dan pegang erat kitabullah itu, kata Nabi. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa ahlu baiti, dan aku wasiatkan kepada kalian keluargaku, ahlul baitku. Udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah dalam menjaga kehormatan keluargaku. Nabi sebutkan 3 kali. Tapi di sini Nabi tidak mengatakan seperti Al-Quran, pegang erat ucapan ahlul baitku. Ya, ambil ucapan mereka, pegang erat ucapan mereka. Enggak, karena ahlul bait ucapannya bukan dalil. Ya, karenanya salah kalau orang-orang Syiah mengatakan kita ini harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan ahlul bait. Enggak, bukan itu maksud Nabi. Maksud Nabi, Nabi mengingatkan para sahabat-sahabat untuk bertakwa kepada Allah, menjaga hak-hak ahlul bait, agar jangan sampai ada di antara kalian yang membenci ahlul bait. Pertanyaannya, siapa ahlul bait? Siapa ahlul bait? Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain. Cukup itu? Ya, cukup itu Ali, Fatimah, Al-Hasan, dan Husain, dan keturunannya. Selesai, tidak ada yang disebut ahlul bait yang lain. Di dalam hadis ini ditanyakan, alaisa nisa'uhu min ahli baiti? Bukankah wanita-wanita Nabi, istri-istri Nabi juga termasuk ahlul baitnya Nabi? Para sahabat mengatakan na'am. Bahkan ayat yang tegas memasukkan istri-istri Nabi ke dalam ahlul bait. Firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 32. Allah mengatakan, ya nisa'an nabi,
Siapa yang dipanggil? Istri-istri Nabi. Wahai istri-istri Nabi, lastunna ka ahadin minan nisa ini taqaitunna. Kalian itu gak sama seperti wanita-wanita yang lain apabila kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fala takhda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Maka janganlah kalian mengucapkan ucapan-ucapan yang membuat orang-orang yang berpenyakit itu menjadi yang ada penyakit dalam hatinya, ya, membuat orang tersebut tamak terhadap kalian, ingin berbuat sesuatu yang buruk kepada kalian. Ucapkan ucapan-ucapan yang baik. Wa qulna qawlan ma'rufa. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wa aqimnas shalah wa atinaz zakah wa ati'na Allah wa rasulah. Innama yuridullah liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tetaplah kalian di rumah-rumah kalian dan jangan kalian bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah yang pertama. Dirikanlah salat, tunaikan zakat, taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya yang demikian Allah menginginkan untuk membersihkan dosa-dosa kalian ahlul bait, wahai ahlul bait. Berarti di sini istri-istri Nabi masuk ke dalam ahlul bait. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW kemudian mengatakan kepada para sahabat, man kuntu maula fa aliyun maula. Ini masih di peristiwa itu ya, masih di lembah Ghadir Khum ini. Nabi mengatakan kepada para sahabat, barang siapa yang menjadikan aku sebagai maulanya, maka Ali adalah maulanya. Sengaja nggak diterjemahkan maula di sini, karena itu poinnya di situ mereka. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi berdoa. Nabi mengatakan, Allahumma waliman wala wa adiman ada wansur man nasara wakhdhul man khadalah. Ya Allah, cintailah siapapun yang mencintainya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Hinakan siapapun yang menghinakan Ali bin Abi Thalib. Tolonglah siapapun yang menolong Ali bin Abi Thalib. Dan rendahkanlah siapapun yang merendahkan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama tadi, musuhilah siapapun yang memusuhi Ali bin Abi Thalib. Ini diperselisihkan oleh para ulama riwayat tambahan doa ini. Ada yang mengatakan ini riwayat yang makdzubah, yaitu riwayat-riwayat yang didustakan atas nama Nabi. Tapi taruhlah sudah riwayatnya benar. Ya, taruhlah sudah riwayatnya benar. Tapi jemaah dimuliakan oleh Allah, Anda kalau melihat poster-poster tentang Idul Ghadir, itu ada seperti gambar dua orang yang sedang diangkat tangannya gini. Pernah tahu antum ya? Nggak pernah tahu? Ya nggak apa-apa lah Hasan. Kalau pernah tahu berarti itu menggambarkan Nabi SAW melantik Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah di hadapan para sahabat-sahabat. Bahkan kalau di riwayat mereka, itu semua sahabat salaman sama Ali, membaiat Ali. Ya, termasuk Abu Bakar, termasuk Umar, termasuk Utsman, sahabat-sahabat yang lain semua membaiat Ali, artinya mereka setuju. Ya, artinya mereka setuju dengan pembaiatan tersebut. Itu dalam riwayat mereka, dalam riwayat kita nggak ada. Lah kok ternyata setelah nabinya wafat, yang dibaiat sama sahabat siapa? Abu Bakar. Nah, dari sinilah mereka mengatakan kullun nas ba'da wafatir Rasul sallallahu alaihi wasallam irtaddu. Semua manusia setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam murtad otomatis. Illa salasa, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 6, kecuali Ali dan keluarganya, Salman Al-Farisi, Al-Miqdad Ibnul Aswad, segelintir sahabat yang gak dikafirkan sama mereka. Kenapa? Karena semua sahabat sepakat membaiat Abu Bakar. Ya, padahal mereka dulu ketika peristiwa Ghadir Khum, mereka sudah membaiat Ali. Namun ketika Nabi wafat, mereka mengkhianati Nabi SAW. Makanya mereka disebut sebagai
kafir, sahabat-sahabat yang kafir. Taib jamaah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla, ini riwayatnya sahih. Kita tidak mengingkari peristiwa Ghadir Khum. Namun yang jadi masalah adalah pendalilan mereka terhadap peristiwa tersebut. Perlu antum ketahui, hadirin yang dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla, latar belakang kenapa peristiwa Ghadir Khum ini terjadi. Kemudian baru kalau cukup waktunya kita nukilkan bantahannya. Latar belakang peristiwa ini terjadi adalah adanya ketidaksukaan sebagian sahabat kepada Ali bin Abi Thalib. Ada sebagian di antara mereka yang gerundel, kalau bahasa Surabaya gerundel, apa gerundel ini? Punya sesuatu yang mengganjal kepada Ali, kok gini ya, gitu loh. Kok begini Ali ya, nggak bener nih sikapnya Ali. Ketika itu Nabi SAW pernah mengutus pasukan yang dipimpin oleh Khalid ibnul Walid, dikirim ke Yaman untuk memerangi orang-orang yang ada di Yaman, orang-orang Yahudi dan Nasara yang ada di Yaman. Kemudian Khalid ibnul Walid memberikan kabar kepada Nabi di kota Madinah bahwa beliau menang, memperoleh ghanimah yang besar. Kebiasaan para sahabat ketika mendapatkan ghanimah, mereka tidak membagi-bagi dulu kepada jumlah pasukannya, tidak. Tapi mereka menunggu utusan Nabi SAW untuk mengambil khumus. Ada yang tahu apa itu khumus? Bukan jajan loh ya. Jajan namanya khumus. Bukan kue. Apa khumus itu? 1/5 dari ghanimah. Sebagaimana yang Allah tetapkan dalam surah Al-Anfal, wa'alamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin. Ketahuilah apa-apa yang kalian kumpulkan dari ghanimah kalian itu 1/5-nya milik Allah, milik Rasulnya, milik karib kerabatnya. Ini nanti kita jadikan dalil. Walidil qurba, milik anak-anak yatim dan milik orang-orang miskin. Ya, 1/5-nya itu. Yang diutus oleh Nabi untuk ngambil khumus ini siapa? Ali bin Abi Thalib. Berangkat Ali dari Madinah menuju ke Yaman. Yaman itu di selatan. Tapi nanti Nabi berpesan kepada Ali, pulangnya nggak usah ke Madinah, tapi nanti kita ketemu di Mekah karena udah musim haji ini. Ya kan, Mekah kan ada di tengah-tengah. Antum kalau lihat peta, Madinah, Mekah, baru di selatan itu Yaman. Jadi Ali ketika nanti ngambil khumus, nggak usah balik ke Yaman, nggak usah, ketemunya di Mekah saja, kata Nabi. Baik, dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Sesampainya di Yaman, Ali mengambil ghanimah. Ternyata salah satu bentuk ghanimah itu adalah berupa tawanan-tawanan, budak-budak tawanan. Ya, wanita-wanita salah satunya. Ali bin Abi Thalib langsung mengambil salah satu wanita yang ditawan dan dijadikan sebagai budaknya dan digauli oleh Ali bin Abi Thalib. Sahih beneran. Kata para sahabat, ini gak pantas Ali bin Abi Thalib melakukan seperti ini. Dikasih Nabi dulu. Habis gitu kalau sudah dibagi sama Nabi, baru silahkan digauli. Tapi ternyata enggak. Belum ketemu Nabi, sudah diambil duluan ghanimahnya. Hanya sebagian mereka membenci Ali bin Abi Thalib. Ya, ketika berita ini sampai kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan kepada Buraidah, ini yang ada perasaan kepada Ali ini Buraidah. Ya Buraidah, atubghidu Aliyan. Wahai Buraidah, apakah gara-gara perbuatan itu kau membenci Ali bin Abi Thalib? Kata dia, "Naam, iya. Aku gak suka dengan perbuatannya itu. Masa kita sudah susah-susah berperang, sudah dapat ghanimah, 1/5-nya sudah diambil, malah diambil sendiri sama dia." Kemudian apa kata Nabi? Nabi mengatakan, "La tubghidhu fa inna lahu fil khumus akthar min dzalik." Jangan kau benci Ali. Karena sesungguhnya dia kalau mau hitung-hitungan, mestinya dia bisa mendapatkan lebih daripada apa yang dia dapatkan itu. Karena Ali termasuk karib kerabat Nabi. Ya, Ali termasuk karib kerabat Nabi sehingga masuk ke dalam bagian khumus. Nah, kemudian karena berita sudah tersebar
di kalangan orang-orang Madinah, ini yang diutus oleh Nabi pasukan Khalid, ini orang-orang Madinah semua. Hanya mereka itu pada membicarakan Ali. Ali begini, Ali begini, Ali begini. Sehingga banyak di antara mereka yang menaruh kebencian kepada Ali bin Abi Thalib. Itu hanya internal kota Madinah. Sedangkan sahabat-sahabat yang di Mekah, tahu nggak problem ini? Nggak tahu. Nggak tahu kalau Ali sedang ada masalah gesekan dengan orang-orang Madinah. Orang Mekah nggak tahu. Demikian pula sahabat-sahabat yang dari yang dari Mesir mungkin, yang dari Syam, yang dari Irak, ketika haji kan kumpul semua. Ya, ketika haji kan kumpul semua. Kalau ini bantahannya nih, kalau memang Nabi SAW dengan peristiwa Ghadir Khum itu hendak mendeklarasikan Ali bin Abi Thalib, harusnya Nabi mendeklarasikannya ketika di Mekah. Harusnya gitu. Kalau memang ini masalah yang sangat penting berkaitan dengan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib sepeninggal Nabi, harusnya Nabi umumkan itu ketika seluruh sahabat berkumpul di Mekah. Antum ingat gak Nabi itu berkhutbah ketika di Arafah? Tanggal 9 Dzulhijjah. Turun firman Allah apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Tapi kenapa gak diucapkan di situ? Kenapa kok nunggu selesai haji, baru di tengah-tengah perjalanan menuju ke Madinah, Nabi baru mengatakan tentang deklarasi kepemimpinan Ali, kalau memang itu deklarasi. Why? Kenapa? Kenapa nggak Nabi ucapkan ketika dia, momennya pas nggak mestinya? Lagi kumpul semua kan itu kan sahabat, yang dari Mekah, yang dari Syam, yang dari Irak, yang dari Yaman, yang dari Madinah, kumpul semua jadi satu. Kira-kira alasannya kenapa ya? Kenapa Ali kok menunda untuk mengatakan man kuntu maula fa aliyun maula? Barang siapa yang aku sebagai maulanya, pemimpinnya, kata orang-orang Syiah, maka Ali adalah pemimpinnya. Kenapa kok nggak ngomong di Arafah? Mungkin nggak Nabi lupa? Ah iya ya, mestinya tadi gue ngomong di Arafah. Masa gitu? Kira-kira alasannya kenapa? Karena ini masalah internal orang-orang Madinah. Orang Mekah nggak tahu. Ya udah, yang nggak tahu nggak usah dikasih tahu. Sahabat-sahabat lain yang dari berbagai penjuru negeri nggak tahu tentang masalah Ali ngambil budak tadi, nggak tahu mereka. Karena Nabi sengaja memisahkan untuk membicarakan hal ini supaya tidak ada lagi orang-orang Madinah, sahabat-sahabat Madinah yang menaruh kebencian kepada Ali bin Abi Thalib. Karena ini bagian iman. Gak boleh membenci Ahlul Bait. Ahlul Bait yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang meneruskan perjuangan Rasulnya, yaitu menegakkan tauhid dan tidak berbuat kesyirikan. Tapi kalau Ahlul Bait yang justru menentang ajaran Nabi, ya, yang justru menghidupkan bid'ah-bid'ah yang gak pernah diajarkan Nabi SAW, maka Ahlul Bait seperti ini yang gak perlu dihormati. Kedudukan Ahlul Baitnya itu gugur, bukan gugur, artinya tidak ada karomah, kemuliaan padanya manakala dia tidak mengikuti Nabi SAW. Makanya hati-hati, jangan sekedar ikut figur, oh ini fulan Ahlul Bait, fulan adalah cucunya Nabi SAW. Lihat bagaimana perilakunya dia terhadap sunnah. Apakah dia mengagungkan sunnah Nabi SAW, atau justru mereka yang menentang sunnah-sunnah Nabi SAW. Jangan melihat figurnya saja. Ya, karena sebagian orang hanya melihat figur titelnya dia sebagai dzurriyyah Nabi, keturunan Nabi SAW. Ya, memang ada kemuliaan apabila mereka berada di atas sunnah, berada di atas tauhid. Mereka seharusnya orang-orang yang menjadi pionir terdepan untuk membela ajaran kakek mereka SAW. Bukan malah menjadi orang-orang terdepan yang memerangi ajaran Nabi SAW dengan sebutan-sebutan yang mereka tebarkan. Kembali ke kisah ini, Nabi SAW mengatakan barang siapa yang menjadikan aku sebagai maulanya, maka Ali adalah maulanya. Kata-kata maula di sini ditafsirkan oleh mereka sebagai pemimpin, wali. Barang siapa yang menjadikan aku pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya. Namun kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita mengartikan maula di situ artinya apa? Al-mahbub, yang dicintai.
Barang siapa yang menjadikan aku sebagai orang yang dia cintai, maka dia wajib menjadikan Ali sebagai orang yang dia cintai. Kenapa? Karena kata-kata maula itu masih multi tafsir. Kalau memang Nabi ingin mengangkat Ali sebagai khalifah, kenapa Nabi menggunakan kata-kata yang multi tafsir? Kenapa enggak menggunakan kata-kata yang jelas, yang tidak ada kemungkinan tafsir-tafsir lain? Man kuntu imamahu fa'aliyun imamuhu. Misalnya, barang siapa yang menjadikan aku imamnya, maka Ali adalah imamnya. Ini clear, jelas. Nggak ada kemungkinan-kemungkinan lain. Tapi ternyata bukan itu yang dimaksudkan Nabi. Yang dimaksudkan Nabi adalah berdasarkan asbab al-wurud hadis ini. Peristiwa Ghadir Khum ini memang penyebabnya karena orang Madinah lagi nggak suka sama Ali. Maka Nabi mengembalikan kecintaan mereka kepada Ali bin Abi Thalib. Ini dibuktikan lagi dari segi bahasa. Maula, kalau Anda lihat dalam banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran, itu artinya nggak mesti pemimpin. Misalnya Allah mengatakan ma'wahumun nar hiya maulahum wa bi'sal masir. Tempat tinggal mereka adalah neraka, maka neraka itu adalah maula mereka. Ya, apa maksudnya maula mereka di sini? Apakah pemimpin mereka? Maulahum maknanya adalah neraka tempat tinggal mereka, disebabkan neraka itu sangat menempel lekat, mereka nggak bisa keluar dari neraka. Seakan-akan neraka itu sebagai orang yang dia cintai. Yang namanya orang yang dicintai itu selalu apa? Menempel dekat. Nah, orang kafir ketika di hari kiamat, neraka itu seperti teman dekatnya, seperti orang yang dia cintai, lengket gak bisa lepas dari neraka. Waliyadzubillah. Itu Allah menggunakan kata-kata maula. Adapun tafsiran Ahlussunnah wal Jamaah tadi sesuai dengan doa lanjutannya tadi. Nabi ketika di Ghadir Khum kan mengatakan man kuntu maula fa aliyun maula. Barang siapa yang menjadikan aku sebagai maulanya, maka Ali adalah maulanya. Coba perhatikan teks ini. Ini bersambung. Allahumma wali man wala. Akar katanya sama dari maula. Wali man wala. Wa adi man ada. Wansur man nasara. Wakhdul man khadala. Ini seperti dua kata yang saling lawan kata gitu loh. Ya Allah, wali man wala. Cintailah orang-orang yang dia cintai. Wa adi man ada. Musuhilah orang-orang yang memusuhi Ali. Pas kan kalau diartikan cinta. Tapi kalau tafsirannya orang-orang Syiah, maula artinya pemimpin, coba gimana artinya itu? Allahumma wali man wala. Ya Allah, pimpinlah orang-orang yang memimpin Ali. Apa maksudnya? Apa maksudnya pimpinlah orang-orang yang memimpin Ali? Ada yang tahu jangan? Gak ada maksudnya. Kalau kita kan jelas tafsirnya. Ya Allah, cintailah orang-orang yang mencintai Ali, musuhilah orang-orang yang memusuhi Ali. Wansur man nasara, tolonglah orang-orang yang menolong Ali, dan wakhdul man khadala, hinakan orang-orang yang menghinakan Ali. Pas kan? Ya. Maka inilah jamaah dimulakan oleh Allah. Kalau Anda mau merenungkan tentang kisah-kisah seperti ini, tentu akan Anda dapati bahwa hujah yang selama ini kita anggap kuat ya, berarti ya, mereka berdalil dengan kisah ini untuk mengukuhkan Ali bin Abi Thalib. Namun ternyata kalau kita membaca penjelasan para ulama, clear sudah masalahnya. Tidak ada syubhat-syubhat mereka yang sangat kuat, lemah semua syubhat mereka. Cuman karena kita nggak tahu, dan karena kita kepo, suka mencari tahu syubhat, jadinya terkena syubhat. Saya ingin tahu Ustaz, kenapa orang-orang Syiah itu kok menganggap Ali sebagai imamnya? Terus gimana caranya? Ya, saya ingin hadir di majelisnya orang Syiah. Duduk di situ dia, didengerin. Ini yang benar ini. Ternyata ini yang benar ini. Dia nggak melihat bagaimana penjelasan para ulama. Seandainya dia membaca hal ini dan dia tidak menyibukkan dengan syubhat, selesai masalahnya.
Ya, maka sekali lagi dengan ini kita menolak akidah-akidah sesat mereka yang dibangun di atas dasar imamah ini. Batal keimaman mereka. Abu Bakar yang pantas menjadi khalifah. Ya, ini ada pembahasan lebih khusus lagi, mana yang lebih pantas menjadi khalifah, Abu Bakar ataukah Ali bin Abi Thalib. Ya, siapa yang lebih pantas di antara dua orang tersebut. Taib jamaah, sudah masuk waktu syuruk. Ini nggak ada tanya jawab. Ada? Nggak ada aja deh. Ada. Kan ini sejarah kan? Kan kalau sejarah kan cuman cukup didengarkan aja ceritanya gitu. Kan bukan penjelasan fikih kan? Ya kalau kita jelasin tata cara sholat gitu, tata cara haji, umroh, ini pasti ada pertanyaan. Ini kalau sejarah kan cuman, ya silakan. Ada yang ini? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sikap kita terhadap mereka sama sebagaimana sikap kita terhadap ahlul kitab, terhadap orang-orang musyrik. Cuman yang perlu diperhatikan di sini, para ulama memberikan klasifikasi bagi sebagian orang, bedakan antara orang yang terpengaruh dengan Syiah dengan orang yang memang dia itu Syiah tulen. Kenapa? Karena Syiah ini kita lihat masih menganggap dirinya sebagai seorang Islam. Kalau ada kawan kita, dia itu terpengaruh dengan Syiah. Artinya Syiah yang newbie, ya, newborn, yang masih baru dia itu. Terpengaruh dengan Syiah karena dianggap Syiah ini enak ya, bisa mut'ah. Kan gitu. Tertarik dia, enak ya Syiah ya, bisa kawin 1 hari tok, setelah itu selesai, nggak ada ikatan lagi. Gitu. Kalau di Ahlussunnah nggak ada gituan. Kawin ya sudah, 1, kalau mau ini nambah lagi, baru 4 kali gitu. Kalau siang nggak, bisa gonta-ganti gitu. Ada orang-orang yang terpengaruh. Nah, yang terpengaruh seperti ini, itu muamalah kita sama seperti orang-orang Muslim, nggak bisa kita kafirkan secara langsung. Tapi kalau kita tahu ada seorang yang dia keluarganya itu memang lingkup orang-orang Syiah, maka muamalah kita sama seperti muamalah orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Bukan berarti kita benci maknanya, tiap kali ketemu langsung kita tunjuk mukanya. Enggak. Bukan begitu maknanya. Ya, artinya kita barok, berlepas diri dari mereka. Ya, kita berlepas diri dari akidah mereka, dari perayaan-perayaan mereka. Kita tidak sholat di belakang mereka sebagaimana ucapan Imam Al-Bukhari. Ya, cuman susahnya mereka itu taqiyah. Ya, mereka tidak menampakkan identitas mereka sebagai seorang Syiah di depan umum. Ya, mereka menampakkan sama seperti kita, nggak ada bedanya. Ya, namun kalau wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Ya. Sikap kita lagi juga, kita berlepas diri dari kekufuran mereka, namun dalam urusan-urusan dunia nggak ada masalah. Ya, Anda bertetangga dengan mereka, kemudian Anda bertegur sapa dengan mereka, Anda berbisnis dengan mereka, ya, tidak ada masalah. Namun tidak dijadikan sebagai sahabat dekat, ya, yang tiap hari hangout sama mereka, tiap hari majelis ini nongkrong sama mereka, enggak. Harus ada gap jarak. Mereka butuh bantuan urusan dunia, enggak apa-apa. Sebagaimana Allah membolehkan itu dalam surah Al-Mumtahanah, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian.
Ya kan? Yang artinya mereka masih hidup damai dengan kita di sini. Boleh kalian berbuat baik dalam urusan-urusan dunia, bukan urusan-urusan keagamaan mereka. Ya, dan berbuat adil kepada mereka. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ya, ini sikap kita kepada mereka. Namun tetap untuk akidah mereka, ya, dan kekufuran-kekufuran mereka kita bantah, ya, kita luruskan, ya, kemudian kita berlepas diri dari kekufuran-kekufuran tersebut. Itu wallahu a'lam. Yang lain? Yang lain mungkin barangkali sudah cukup. Gimana? Nah, kok sakit pakai ini? Gimana jemaah? Sudah? Ya ada ya? Iya. Iya. Akidah mereka. Iya, keimanan-keimanan mereka sebenarnya kalau diteliti memang tidak semuanya menyimpang dari kita. Ada beberapa kebenaran-kebenaran yang ada pada mereka. Seperti mereka beriman juga dengan adanya hari kebangkitan. Ya, namun di situ ada banyak penyimpangan-penyimpangan tentang hari kebangkitan itu. Di mana mereka meyakini bahwa Syiahnya Ali, artinya hanya orang-orang yang mencintai Ali bin Abi Thalib yang berhak untuk masuk surga. Adapun orang-orang yang mengkhianati Ali bin Abi Thalib, maka mereka tidak akan masuk surga. Keimanan-keimanan yang lain sama seperti kita, mereka meyakini juga azab kubur, fitnah kubur. Ya, cuman datang dalam beberapa riwayat-riwayat mereka, pertanyaan kubur bukan man rabbuka, bukan cuman waman nabiyuka, wama dinuka. Ya, tapi ditambah waman imamuka, siapa imammu. Ya, sebagaimana syahadat mereka juga tambahkan, demikian pula pertanyaan kubur mereka tambahkan siapa imammu. Ya, karena sekali lagi masalah imam, 12 imam itu harus menjadi pondasi agama mereka. Ali bin Abi Thalib, ya, kemudian imam kedua Al Hasan bin Ali, imam ketiga Al Husain, kemudian Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Sadiq, Musa Al-Kadhim, kemudian Ali Ar-Ridha, Muhammad Al-Jawad, ya, kemudian Ali, apa lagi? Ali bin Muhammad Al-Jawad, julukannya apa? Ada yang ingat? Imam yang ke-10. Kemudian baru setelah itu Al-Hasan Al-Askari, dan yang ke-12 baru Muhammad bin Al-Hasan Al-Mahdi, ya, yang sudah muncul sejak sudah berapa tahun yang lalu gitu. Pokoknya tahun 50 Hijriah. Iya, tahun 150 Hijriah kalau nggak salah. Itu sudah ada. Berarti berapa tahun sekarang? Ya, itu masih sembunyi di dalam gua, nggak keluar. Ini akidah mereka. Ya, sama kita juga memiliki akidah tentang adanya Al-Mahdi. Ya, namun berbeda akidahnya dengan mereka. Maka sekali lagi jangan terkecoh persamaan-persamaan seperti itu. Ini terkadang dimuncul-munculkan. Tuh lihat, kita ini sebenarnya sama kok, banyak kesamaan. Kalian sama-sama percaya Al-Mahdi, aku juga percaya Al-Mahdi. Cuman tahu nggak Al-Mahdi mereka gimana? Al-Mahdi mereka ketika muncul datang dalam berbagai riwayat. Idza ja'al qa'im akhraja Abu Bakrin wa Umar min qabraihima fayu'adzibuhuma. Al-Mahdi ketika muncul nanti, tugasnya salah satunya adalah mengeluarkan Abu Bakar dan Umar dari kuburnya, kemudian disiksa oleh Al-Mahdi itu. Nih lihat, sama-sama meyakini Al-Mahdi, tapi Al-Mahdi mereka kejam, Al-Mahdi mereka bengis, ya. Adapun Al-Mahdi kita sebagaimana yang disifatkan oleh Nabi SAW,
ya, membawa keadilan, membawa kemakmuran dan lain sebagainya. Itu mungkin. Wallahu a'lam. Gimana? Cukup ya? Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah menjadi bahan renungan bagi kita agar kita tetap istiqomah di atas akidah yang hak, ya, sembari kita terus belajar akidah yang benar agar kita terhindarkan dari akidah-akidah yang menyimpang dan yang sesat. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.